Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan GPS R8 SLT dengan software TSM dengan metode RTK radio. Baik, kita buka dulu software TSM-nya. Ya, inilah tampilan dari software TSM. Nah, untuk yang pertama kita bikin job dulu. Kita klik job, kemudian pilih new job, kemudian isikan nama jobnya, misalkan kasih nama tutorial. Untuk koordinat sistem kita pilih worldwide UTM, kemudian untuk zonanya misalkan untuk area Jakarta itu 48 volt. Oke, kemudian kita pilih Inageoid-nya, geoid-nya kita pilih Inageoid dan klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih template datumnya. Di sini saya akan memakai WGS 1984. Maka pengaturan job sudah selesai. Selanjutnya adalah kita hubungkan controller dengan GPS R8S-nya. Kita masuk ke menu RCP, kemudian pilih serial number alat yang akan kita jadikan sebagai base. Di sini saya akan memilih 1031 dan klik connect. Ya, sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke menu base dan kita atur konfigurasi RTK base untuk radionya. Ya, kita masuk ke RTK radio, kita klik. Kemudian pada link type pilih internal radio dan radio frekuensi, pilih frekuensi yang diinginkan. Misalkan saya pakai yang 451-9500 dan broadcast format saya pilih yang CMRX dan klik OK. Settingan tersebut itu harus sama nanti pada saat kita melakukan settingan di roper. Ya, selanjutnya di sini kita diminta untuk menginput tinggi dari si R8S-nya. Untuk measure to pilih yang center of bumper untuk yang base, karena nanti akan diukur tinggi miring ya dari lingkaran kuning yang di bawah yang ada di R8S ke tinggi miring ke patok. Kemudian untuk RTK base radio kita diharuskan untuk masukkan nilai koordinatnya. Di sini ada panah bawah, saya klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yang paling atas yang 3 garis itu adalah untuk kalau misalkan kita sudah melakukan input koordinat di software ya. Kemudian di sini ada pilihan yang plus untuk menginput manual. Kemudian ada logo semacam orang di sini. Ini untuk melakukan koordinat pendekatan. Pada tutorial ini saya akan membuat koordinat pendekatan saja. Nah, untuk base site ini kasih namanya misalkan base site 1636, kemudian kita start. Oke, ya, base site was successful set, artinya si base seharusnya sudah melakukan transmit RTK radio. Ya, bisa dilihat di sini tampilannya LED dari radio itu akan berkedip. Oke, ya, selanjutnya kita masuk ke menu connect kembali. Kita putuskan koneksi dengan R8S atau yang base-nya. Kita disconnect dan pilih yang untuk RTK propernya. Pilih yang 1091, klik connect. Ya, setelah terhubung kita masuk ke menu roper dan pada RTK radio bisa diklik, kemudian settingan yang tadi di base disamakan dengan settingan yang roper. Di sini sudah sama ya, frekuensinya 451950 dan broadcast format itu CMRX. Klik OK dan start. Ya, sekarang alat sedang melakukan proses inisiasi. Ya, kita bisa lihat di status. Baik, sekarang RTK ya, solution type-nya sudah fix, RTK fix, dimana kita dapat hasil presisi horizontal 7 mili dan vertikalnya 1 sentian. Ya, selanjutnya adalah kita bisa melakukan pengukuran atau measure point. Ya, kita masuk ke menu survei dan di sini adalah pilih point survei dan masukkan tingginya. Di sini saya pakai yang 1,8. Continue. Ya, untuk melakukan pengambilan titik
kita bisa input point name-nya misalkan P1. Kemudian kalau untuk ngambil kamera atau gambar, ini bisa diklik dan bisa dipilih, bisa diambil dokumentasi dari titik tersebut. Kemudian untuk code-nya misalkan pilih yang RP, dan epochnya bisa diisi misalkan 3 second. Misalkan saya mengambil titik ini, kemudian usahakan niponya berada di tengah dan klik measure. Ya, P1 sudah diambil. Selanjutnya kita pindah ke titik yang selanjutnya. Niponya usahakan di tengah, kemudian klik measure. Ya, maka 2 titik sudah berhasil kita ambil. Selanjutnya adalah staking out. Untuk melakukan kegiatan staking out, misalnya saya akan mencari titik yang tadi saya sudah ambil ya. Sini ada menu point staking out, continue, dan pilih dari list. Misalkan saya akan mencari nilai dari koordinat dari P1 ya. Saya klik P1, kemudian start. Ya, di sini ini adalah tampilan dari staking out, di mana ada target point dan posisi kita sekarang di mana. Nah, untuk point name-nya ini P1, dan bisa dilihat di sini ada forward, rightward, dan upward. Ini adalah kondisi di mana posisi dari si titik yang kita cari dengan target ya. Ya, di sini kita tinggal maju, kemudian usahakan nanti si target point itu berhimpit dengan dalam lingkaran kompas yang ada di controller ya. Nah, ini ketika misalkan lingkarannya sudah makin besar, dia akan mengidentifikasikan, memberitahukan kita bahwa si titik tersebut sudah semakin dekat. Ya, usahakan nanti posisi dari target point dan posisi berdiri atau yang logo warna biru itu berhimpit ya. Nah, selanjutnya kita bisa measure atau kita lakukan pematokan. Selanjutnya, ekspor data. Untuk melakukan ekspor data, kita bisa masuk ke menu tools dan klik ekspor. Pilih misalkan survei mobile point. Nah, untuk file type-nya bisa dipilih yang TXT atau yang CSV. Misalkan saya pilih yang CSV. Kemudian untuk template kita pilih yang misalkan di sini saya pilih yang name code, northeast, dan elevasi. Pilih, dan file name-nya kasih nama misalkan tutorial ya. Kemudian di panah kanan yang ada di sebelah kanan ekspor itu bisa diklik. Kemudian tentukan di mana file tersebut akan kita simpan. Misalkan saya spesify di download ya. Download, klik OK. Sekarang tutorial 1 export ya. Point was successfully exported. Nah, untuk datanya itu ada di memori internal kita, ada di my file. Kemudian kita masuk ke internal storage dan pilih download ya. Ya, di sini file yang ada tutorial 1. Nah, ini adalah file yang sudah kita ekspor. Selanjutnya kita bisa hubungkan antara smartphone dengan PC atau laptop menggunakan kabel data dan tinggal di copy paste. Ya, terima kasih.